Dia bilang itu pas ngadain jambore, satu lapangan itu hampir semua itu kesurupan. Anjir. Disebutnya berarti apa ya? Kesurupan massal. Kesurupan massal. Itu sampai apa ya? Ngedatangin orang pinter itu sampai hampir 10 orang pinter itu awalnya mental. Efek malah apa ya, dia kan natap gua tuh, gua coba deketin gitu ya, gua deketin itu kan kakinya dipegang, tangannya dipegang, soalnya frontal. Jadi kesurupannya frontal. Dia bilang langsung ngajak ngobrol gitu kan ya, langsung ngajak ngobrol. Dia tuh nggak terima, dia ngomong dia tuh nggak terima karena kondisi kelasnya itu mojok, terus gelap, kemudian yang deket ke danau itu. Ternyata itu yang biasa di danau, cuman di sekolah juga dia emang tinggal di situ. Jadi dia karena masa itu terganggu, dia jadi akhirnya masuk ke sekolah itu. Dan emang ceritanya si adik kelas gue ini yang perempuan itu dia emang sering kerasukan juga. Sensitif lah ya. Sensitif. Sebelumnya emang dia sering kerasukan. Nah pas waktu itu anak-anak lagi main biasa gitu ya, bercandaan, ketawa ketiwi gitu. Nah yang adik kelas gue yang kesurupan itu dia bengong sendiri gitu, tiba-tiba langsung jatuh, langsung kayak orang apa? Tahu sakalor nggak lo? Sakalor itu apa ya? Kayak mabuk gitu ya? Bukan, sakalor itu kayak jenis penyakit orang Ayan. Ayan. Step gitu. Step. Step. Kalau orang kedinginan tiba-tiba langsung sakalor. Atau apa, ada api panas terlalu ini kan dia langsung sakalor. Kondisi kesurupannya itu kayak gitu persis pas awal tuh, langsung kan karena frontal, teman-temannya megang tangannya, megang kakinya, yang lain ngelaporin ke gua. Terus ada juga yang emang nggak berani sama sekali, ketakutan kan, ya apa disebutnya panik lah lihat pastilah kesurupan gitu. Apalagi ya di umur masih SMP lah waktu itu. Nah singkat cerita, gua dialog, datanglah guru gua datang, diajak ngobrol sama guru gua tuh. Emang dia ngerasa keganggu dan ngerasa kesenggol gitu. Sehingga ada yang biasa yang sering kerasukan sebelumnya, pas dia kondisi lagi kosong, masuklah dia. Akhirnya dikeluarinnya itu bukan dengan apa ya, ayat-ayat suci Al-Quran, karena nggak ngefek gitu. Gua juga heran. Bisa ya? Sama gitu. Dibacain ayat-ayat Quran, nggak ngefek, malah makin frontal gitu. Nggak sampai kan kalau ada orang kesurupan itu dibacain apa ayat kursi atau ayat-ayat Quran kan biasanya gimana gitu kan, panas segala macam. Ini mah nggak ngefek gitu, malah lirik sana, lirik sini, lirik sana, lirik matanya merah sampai belotot gitu. Nah singkatnya manggil lah apa sih yang biasa ya, orang pinter yang biasa nanganin orang yang kesurupan. Gua nggak tahu kan gimana cara ngeluarin makhluk dari tubuh manusia gitu ya. Jadi dari orang yang kesurupan, ternyata itu dipegang, ada urat nadi itu di leher, kalau nggak salah di leher. Itu sama orang pintar itu dipegang lehernya, kemudian diajak ngobrol, ya udah kalau ini minta maaf terus keluar, gak usah ganggu lagi. Itu di leher sama di jempol kaki. Ditekan. Si jempol kakinya ditekan, dia ngerasa kesakitan. Awalnya dia nggak mau keluar, hampir setengah jam bro. Anjir, lama banget. Setengah jam. Tiba-tiba pas udah keluar, si adik kelas gue yang si kerasukan itu lemes dia. Lemes setengah jam kok dimasukinnya. Anjir, lama banget berarti ya, setengah jam? Ya lama lah, setengah jam kok. Gila. Terus setelah itu apa yang terjadi? Ya biasa, normal langsung acara maulidan ya sukses. Tapi yang jelas emang sekolah gua mistis banget. Nah setelah diketahui kesurupan nih,
ada informasi nggak makhluk apa yang masuk ke tubuh si ini, si anak tersebut, apakah cewek, apakah makhluk apa gitu? Nah kalau waktu itu gua lupa ingat ya, ingat lupa. Apa ya waktu itu yang jelas mah pokoknya dia ngajak dialog aja. Jadi di tubuh si adik kelas gua, dia ngajak ngobrol, dia ngerasa terganggu. Yang jelas jenis kelaminnya kita nggak tahu dia cowok apa cewek atau tua atau muda gitu atau anak kecil gitu, nggak tahu. Yang jelas mah ngajak dialog, dia kesenggol, terus kemudian ngerasa nggak suka gitu kan, si kelas itu ditempatin, dia masuk gitu. Oke, berarti intinya kita nggak tahu nih ya makhluk itu berwujud seperti apa, kita nggak tahu ya. Iya, yang jelas ngajak dialog. Oke. Tapi itu mirip itu pengalaman nyokap gue yang gue pernah cerita. Iya. Yang nyokap lo ini kan yang kesurupan juga kan? Iya, kesurupan karena si jinnya itu ngerasa keganggu, bro. Keganggu, dia malahan bukan cuma keganggu, dia merasa tersakiti bahasanya ya. Ya lagu Judika tuh. Iya. Ya gitu. Dia ngerasa, dia tuh nyokap gua waktu itu maghrib kejadiannya. Bikin mie instan. Nah, air bekas rebusannya terus ditumpahin ke lubang wastafel itu. Nah, gak lama dari situ nonton acara Rukiah langsung ketawa ke TV sendiri. Kayak ya ngiki gitu panjang. Dan waktu diajak ngobrol gitu katanya, dia tuh ngerasa kesiram sama air rebusan bekas mie instan. Bisa gitu juga sama kayaknya. Iya. Jadi yang kesurupan nyokap lu. Tiba-tiba gitu. Itu pada saat ini kan ya, nonton acara Rukiah langsung masuk gitu. Wah, itu juga sempat ya diceritain di konten gua ya sebelumnya. Nanti bisa cek aja di playlist cerita yang Fajar tadi ya cuy. Nah, tadi kan udah cerita nih ya di soal jadi gua keingetan juga mengenai tadi yang anak tadi kesurupan dibacain ayat kursi gak mempan ya. Nah ini gue jadi keingetan ada cerita teman gue juga nih. Jadi dulu sih zaman gue masih kuliah nih, waktu itu nama daerah itu Sayang, karena gue dulu kuliah tuh di Jatinangor. Dia nama jalan tuh namanya Jalan Sayang gitu cuy. Nah ini sebenarnya cerita dari teman-teman gue. Nah jadi si teman-teman gue itu lagi jalan santuy lah malam-malam gitu lah, pulang dari tongkrongan segala macam gitu. Nah di jalan itu tuh ada sebuah kuburan yang luas banget, itu bener-bener kuburan tuh gede banget lah. Nah di tengah-tengah kuburan tersebut tuh ada pohon beringin, pohon beringin gede banget kan. Nah lagi jalan satu lah, lagi bawa motor santai lah, soalnya kan malam juga kan, ada sepi lah. Set lagi bawa motor pelan, tahu-tahu ada kuntilanak dari pohon itu. Teman gue notice dong, maksudnya kaget, astagfirullahaladzim ada kuntilanak gitu kan. Terus si kunti itu ngedeketin, dia istighfar dong. Astagfirullahaladzim Allah, dia ngikutin anjir. Astagfirullah anjir, fuck them cuy. Malah diceng-cengin sama kuntinya. Anjir itu baru. Temen lu ganteng Gak tahu dah. tapi maksudnya itu yang creepy banget sih. Malah kalau bahasa nama dilelewe lah ya. Dilelewe malah si kuntinya. Jadi si itu yang ngikutin apa yang kita omongin anjir. Itu yang jin juga bisa istighfar ya, bisa bilang astagfirullah gitu. Bisa, tapi mungkin dia lebih ngarah ngeledek sih sebenarnya. Karena mungkin kayak ini yang gua tahu ya, mungkin aja si orang itu tuh mungkin emang lemah aja gitu, nggak emang imannya nggak kuat. Jadi kondisinya pada waktu itu lagi nggak kuat. Iya, lagi nggak kuat gimana atau sedang capek segala macam. Jadi mungkin istighfarnya pun karena spontan aja gitu, bukan karena diniatin gitu. Jadi refleks mungkin gitu. Jadi si kuntinya teh ngikutin astagfirullah anjing itu fuck. Ngeri banget asli. Gue pertama kali denger tuh ngeri banget coy, asli. Tapi pernah gini ya, gue lanjutin desa gue tuh, ya kan di Cianjur kan. Ada sekolah baru nih. Jadi ada yang bangun sekolah. SMP juga tuh, tapi masih berdekatan, nggak jauh lah, masih satu desa. Jadi berarti di kemajuan dong, ada di desa gua ada 2 sekolah SMP. Desa itu. Satu desa kan biasanya mah
satu kecamatan itu berapa sekolah gitu. Tapi ini satu desa punya sekolah. Punya 2 sekolah maksud gua. Oke. Nah, kemajuan dong, seneng gue dengernya. Nah, tapi gue udah apa? Denger infonya tahun 2018 kemarin lah. 2018 gue udah tua, udah nikah juga. Udah nikah juga. Okay. Nah, adik gua si Agung tuh kan sekolah. Nah, sekolahnya di sekolah baru itu. Pokoknya ceritanya masih sama, dia ikut pramuka, adik gue aktif di pramuka juga, mau ngadain jambore juga. Kan biasanya mah di sekolah gue tuh ngadain jambore itu, jadi jambore itu dari perwakilan sekolah-sekolah satu kecamatan digabung di suatu tempat di lapangan gitu kan, pramuka bareng, ngadain pramuka bareng. Nah waktu itu dipindah ke sekolah yang baru itu. Nah sekolah yang baru itu pun sama, bekas kuburan tua dan kondisinya di hutan dan ada lapangnya juga. Memang lapangnya itu dibikin emang khusus buat ngadain jambore. Jadi kalau bisa dibilang itu lokasinya tuh di perbukitan gitu ya? Ya. Oke. Jauh dari rumah-rumah warga. Dari pemukiman berarti jauh lah ya? Jauh. Oke. Nah, adik gua masuk sekolah situ karena lagi ada promo juga kan waktu itu, lumayan kan, bisa dapat potongan lah ya. Ya udah, Dek, lu masuk sekolah itu aja yang baru gitu kan. Akhirnya mau ngadain jambore, gua gak tau lah ya, karena ini mah kata adik gua ya, Tapi real ceritanya, dia bilang itu pas ngadain jambore, satu lapangan itu hampir semua itu kesurupan. Anjir. Disebutnya berarti apa ya? Kesurupan massal. Itu penyebab awalnya gimana tuh, Kang? Yang ngerasa keganggu. Sama jadi, juga ganggu. Iya, ngerasa keganggu. Itu kan yang awalnya kuburan terus jadi lapang. Ya mungkin ada lah ya penghuni situ. Terus di bawahnya ada kali. Oh, kali. Ada kali, terus ada jembatan. Nah, ini sekolah, ini lapang. Nah, ngadain jambore itu di sini. Dan memang ketika kalau ngadain turnamen main bola ya, itu sering banget pasti ada lah ya orang yang kesurupan sebelum ngadain jambore itu, karena memang dipakai buat main bola juga kan sebelumnya itu. Nah pas ngadain jambore dia lebih ngerasa keganggu. Oh karena mungkin terlalu bising mungkin ya? Iyalah. Oke. Terus? Itu sampai apa ya, ngedatangin orang pinter itu sampai hampir 10 orang pinter itu awalnya mental. Si dukun ini yang mental. Iya, maksudnya kewalahan. Oke. Kewalahan lah ngadepin ya satu jambore di satu lapangan dengan 10 yang ya, orang pintar yang bisa ngeluarin makhluk yang masuk ke yang kesurupan lah ya, kesurupan. Yeah. Nah itu dia kewalahan, ada yang mental, ada yang masuk kemudian keluar, tiba-tiba dia ngurusin yang lain masuk lagi gitu. Anjir, damn. Jadi keluar masuk gitu? Iya. Oke. Oleh ya 10 orang pintar. Nah terus ya satu jambore kan berarti ya dari perwakilan sekolah-sekolah. Ya kan nggak mungkin terfokus dengan yang ini kan, pasti beres ini lanjut ya. Banyak. Nah itu udah keluar tuh si yang masuknya itu gitu, si makhluknya itu udah keluar, tinggalin ngurusin yang satu. Tiba-tiba yang tadi udah keluar itu dimasukin lagi, saking bandelnya gitu. Itu berarti udah chaos banget sih itu mah. Iya, akhirnya itu kan nggak sampai beres. Kalau nggak salah itu jam 10 malam itu udah langsung bubar. Itu tenda udah ya udahlah bubar gitu kan. Itu nanganin berapa ratus anak, itu berapa lama, itu berapa jam itu? Itu kejadiannya itu maghrib. Dari maghrib berarti sampai jam 10. Anjir, lama banget. Kalau nggak salah itu tenda pramuka itu dibongkarnya itu pagi harinya. Oh, barang-barang mau pulang gitu kan ya. Udahlah bubar, nggak bakalan beres gitu kan ini.
kan bener ya. Nggak bener. Ya daripada nanti ada korban kan. Iya. Nah, tiba-tiba udah pengumuman, udah aja, gak usah dilanjutin. Oke. Ini nggak normal gitu kan ya, udah pulang. Si tenda ada sebagian yang memang dibongkar waktu itu, ada juga yang memang udah tinggalin lagi. Oke. Dan itu katanya terfollow up. Maksudnya? Ngerti nggak maksudnya terfollow up itu? Terfollow up. Terfollow up itu si makhluknya itu ngikutin. Oh shit, jadi dari yang danau itu? Bukan, ini kan yang tadi beda sekolah. Nah, Oke. makhluk yang anak-anak pramuka itu udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Oh, oke, terus Ngikutin sampai pulang. sampai pulang. Anjing. Taunya ngikutin sampai pulang. Masuk lagi di rumah. Iya. Anjing, damn. Sampai pulang. Iya. Itu wah kentang banget sih Merinding Ale. banget, ini merinding banget. Ini meskipun ini informasi dari adik gua ya, Iya. tapi gua tanya ke teman-teman gua yang di kampung gua sana, gua tanya kan, bener nggak sih? Iya bener katanya. Itu sampai ada beberapa siswa yang ikut jambore, udah pulang ke rumah normal lah ya, tiba-tiba masih kerasukan. Anjir. Akhirnya apa? Akhirnya ada mungkin perkumpulan orang pintar Oke. yang di lapang itu ya ngapain lah mungkin ya dengan ritual-ritual apa sehingga waktu itu memang nggak ada lagi dipastikan yang kesurupan gitu. Kalau nggak salah itu dipindahin. Si makhluk-makhluk ini. Iya, dipindahin. Kalau nggak salah ya, itu yang tadinya tinggal di lapang itu karena memang rumahnya di situ dulu gitu kan, sebelum jadi lapang. Akhirnya makhluk-makhluk itu dipindahin ke hutan sebelahnya. Jadi kan tadi gue bilang kan ada sungai itu. Ya. Nah itu masih hutan juga tuh ke sebelah sananya. Oke. Sebelah sana itu masih hutan. Jadi dipindahin ke sana, udahlah tinggalnya daerah sana. Karena ini emang mau dipakai aktivitas kami orang gitu. Kata Orang pintar ini. orang-orang pintar itu gitu. Berarti bisa gua simpulkan berarti ternyata memang pada dasarnya makhluk-makhluk yang tinggal di bukit itu tuh gak seneng berarti ya. Iya. Banyak banget ya. Iya ngerasa keganggu ya. Anjir. Ya lu aja rumah lu digusur gimana rasanya? Iya, pastilah. Iya, pastilah. Lagi musim kan sekarang penggusuran rumah. Berarti kan kita juga nggak bisa seenaknya gitu ya. Betul. Yang jelas mah yang gua tahu kan ya ada adab lah mungkin ya. Ada adab, kemudian dengan dengan kultur sebuah wilayah gitu sehingga berhubungan baik jadi tidak saling mengganggu gitu, Nah mungkin salah satu yang harus dievaluasi oleh masyarakat di tempat gua ya, kalau mau bangun sebuah sekolah atau bangunan apapun itu ya memang diadakan disebutnya itu ya karena memang masih benar-benar mistis banget di desa gua tuh. Ya. Soalnya banyak hutang-hutang juga berarti. Kenapa? Hutang-hutang masih banyak gitu berdekatan dengan pemikiran warga gitu. Iya, karena kan kalau di kota-kota makanya rumah ke rumah itu nempel kan. Rumah ke rumah nempel saking udah padatnya penduduk. Nah kalau desa gua kan yang namanya di kampung, hutan banyak, mistisnya juga kental, kemudian rumahnya juga biasanya kan sini rumah berapa meter kemudian baru nemu lagi rumah, Oke, berarti bisa dibilang daerah tersebut tuh masih masih bergabung sama hutan-hutan di sekitar itu ya? Iya. Wanjir, itu benar-benar bisa dibilang ya ngeri banget ya cuy, dari sekolah ke sekolah itu wah banyak banget anjir. Wah, dari berbagai macam pengalaman horor dari jendela sampai kesurupan massal. Wah itu ngeri banget sih. Ini kalau bisa gue kesempatan bisa nanti gue kapan-kapan gue ke sekolah sana cuy untuk eksplorasi ke sana. Boleh. Ya. Nanti gue kenalin emang yang sama teman-teman gue yang memang waktu itu ngalamin. Oke, ditunggu di Horornya XBK ya. Cuy, karena ini durasi sudah cukup panjang ya, sudah hampir sejam. Mungkin gue tutup saja ya, karena saya sudah di penghujung video. Oke, sebelum gue tutup, gue ingatkan kembali bagi lu semua yang punya cerita atau pengalaman horor, lu boleh banget kirim cerita dan pengalaman horor lu di email gue di bawah sini.
Karena kedepannya gue bakal bikin edisi horor ya story cuy, dimana gue akan membaca setiap cerita-cerita dan pengalaman horor lu gitu cuy. Oke nih bagi lu semua nih ya, sekiranya lu suka gameplay, gaming, video gaming, gameplay seru, lu boleh banget subscribe channel Fakitis Gaming karena kedepannya gue bakal rutin banget upload video gaming di setiap Sabtu dan Minggu cuy. Dan linknya sudah gue cantumkan di deskripsi. Oke mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar lu semua gak ketinggalan dari video gua. Karena kedepannya juga gua bakal upload terus video konten horor yang lebih seru daripada konten kali ini. Jangan lupa juga subscribe channelnya Kang Sam Arifin. Nah, oke. SAM Arifin. Oke. Linknya sudah gua cantumkan di deskripsi. Oke, don't worry, they are always there. Terakhir gua Fikri dan selamat malam. Good night. Bye bye. Set.